Dalam video ini ekspresinya enaknya gimana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Dalam video ini kita akan sama-sama belajar tentang fikih. Kita akan sama-sama belajar tentang apa yang dinamakan ilmu fikih. Apakah kita wajib untuk belajar fikih atau enggak wajib, atau malah haram, atau nggak usah belajar fikih. Ngapain? Fikih kan ribet, buang-buang waktu, nggak ngasilin duit juga, misalkan kayak gitu. Ternyata kita sebagai orang Islam itu wajib teman-teman untuk belajar fikih, karena dengan fikih kita akan tahu apakah ibadah kita ini sudah benar, apakah ibadah kita ini sudah sah atau belum. Karena fikih itu adalah ilmu yang sangat luas penjabarannya. Banyak sekali perbedaan-perbedaan pendapat di dalam fikih. Pengertian fikih secara bahasa adalah faham. Sedangkan menurut istilah para ulama, fikih adalah wal fikhu ma'rifatul hukmi asy-syar'iyyati allati tariquha al-ijtihad. Fikih adalah ilmu untuk mengetahui hukum-hukum syariat menggunakan metode ijtihad. Ijtihad itu berarti pemikiran seorang alim, seorang yang pintar, seorang yang pandai dalam agama. Orang yang mengerti tentang ayat-ayat Al-Quran dan orang yang mengerti tentang hadis Nabi. Kenapa fikih itu ranahna ijtihad? Karena fikih itu membahas hal-hal yang tidak disebutkan secara pasti di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Contoh-contoh masalah fikih seperti halnya kewajiban niat di dalam wudhu. Juga seperti halnya kewajiban niat pada malam hari untuk puasa bulan Ramadan. Itu ranahnya fikih karena tidak ada dalil nas baik Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan hal-hal tersebut dengan jelas. Sehingga ulama-ulama berpikir dan mempelajari dalil-dalil yang ada di Al-Quran sehingga menghasilkan suatu keputusan yang disebut fikih. Karena ranahnya fikih itu berada pada hal-hal yang tidak dijelaskan secara jelas dalam Al-Quran maupun hadis. Berbeda dengan hal-hal yang sudah disebutkan dengan jelas di dalam Al-Quran tanpa perlu proses berpikir yang panjang. Seperti halnya sholat dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Waqimus sholata wa ita'uz zakah warka'u marraki'in. Sholatlah kamu dan keluarkanlah zakat, berukulah bersama orang-orang yang ruku. Dalam dalil ini sudah jelas bahwa sholat itu wajib, sehingga tidak perlu ada perdebatan tentang kewajiban sholat itu. Dalil-dalil yang seperti ini yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran itu dinamakan dengan usul fiqh atau dasar-dasar fikih sebagai pedoman-pedoman ulama berijtihad. Itu adalah dalil nas yang sudah jelas seperti ini. Berbeda dengan hal-hal yang berada dalam sholatnya atau masalah furu'iyah, masalah khilafiyahnya tentang nanti tata cara sholatnya, rukun-rukun sholat, batalnya sholat, wajibnya sholat, dan sebagainya. Itulah yang dinamakan ranah fikihnya. Jadi sholatnya adalah ranah usul fiqh, asalnya fikih, dasarnya fikih. Sedangkan yang namanya fikih adalah perincian dari usul fiqh itu sendiri. Sehingga ketika ada perbedaan pendapat di dalam penentuan hukum fikih, itu adalah hal yang lumrah. Karena metode pengambilan hukum dalam fikih itu menggunakan metode ijtihad. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan bahwa perbedaan ulama tentang hal-hal furu'iyah, hal-hal khilafiyah itu menjadi berkah bagi kita, menjadi kemudahan bagi kita. Contoh perbedaan yang jelas adalah perbedaan antara dua mazhab, yaitu antara Imam Maliki dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu termasuk ulama yang dalam bab toharoh, khususnya dalam menjelaskan tentang masalah air, itu sangat ketat. Sedangkan Imam Maliki adalah mazhab yang sangat memudahkan dalam penggunaan air. Air sedikit saja itu bisa digunakan untuk berwudu, bisa untuk mandi jinabat dan sebagainya. Jadi dalam kisah ini bisa kita ambil hikmah bahwa perbedaan itu adalah hal yang wajar. Tinggal bagaimana kita menyikapi perbedaan tersebut sehingga kita bisa saling menghormati dan tidak saling mencaci.
demikian, terima kasih. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk mensupport channel ini. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru. Jika video ini bermanfaat, klik tombol like dan share.